Pelanggaran serius dalam proses naturalisasi pemain keturunan, Federasi Sepak Bola Harimau Malaya, Football Association of Malaysia, FAM, mendapat teguran dan sanksi berat dari FIFA dan AFC. Kuala Lumpur 29 Juni 2025, dunia sepak bola Asia dan internasional digemparkan oleh keputusan besar yang diambil FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, FIM. Dalam konferensi pers yang berlangsung secara mendadak di markas besar FIFA di Zurich dan diikuti oleh pernyataan resmi AFC dari Kuala Lumpur, dipastikan bahwa timnas Malaysia secara resmi mendapat sanksi berat atas pelanggaran serius dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Sanksi ini menjadi akhir dari perjalanan sepak bola Malaysia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 serta mencoreng reputasi negara yang selama ini kerap menonjolkan program naturalisasi sebagai jalan pintas kebangkitan prestasi mereka di kancah internasional. Awal mula skandal naturalisasi oleh Football Association of Malaysia, FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. Skandal ini pertama kali mencuat awal 2025 setelah investigasi mendalam dilakukan oleh media internasional dari Inggris dan Jepang. Mereka mencurigai asal-usul sejumlah pemain asing yang tiba-tiba memperkuat timnas Malaysia dalam laga uji coba melawan Vietnam dan Jepang. Pemain-pemain tersebut diketahui berasal dari klub-klub lapis kedua di Eropah, khususnya Inggris, Belanda, dan Prancis. Anehnya, mereka mendapatkan status warga negara Malaysia, WNM, hanya dalam hitungan bulan. Padahal, sebagian besar dari mereka tidak memiliki darah keturunan Malaysia, belum pernah menetap di negeri jiran, serta tidak memenuhi syarat minimal domisili 5 tahun sebagaimana diatur oleh FIFA dan AFC. Modus dokumen palsu dan keturunan fiktif dilakukan oleh Football Association of Malaysia, FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. Investigasi menemukan indikasi pemalsuan dokumen, klaim keturunan fiktif, hingga manipulasi data keluarga. Salah satu contoh mencolok adalah kasus Darren J. Rizal, pemain yang disebut memiliki nenek asal Johor. Namun, identitas sang nenek ternyata hasil rekayasa oleh biro jasa yang terafiliasi dengan agen pemain internasional. FIFA dan AFC bertindak tegas memberi sanksi kepada Football Association of Malaysia FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. Menindaklanjuti laporan tersebut, FIFA membentuk komite disipliner khusus beranggotakan pakar hukum olahraga internasional. Setelah penyelidikan selama 3 bulan, FIFA menyimpulkan bahwa Malaysia melanggar pasal 7 regulasi FIFA tentang kelayakan pemain timnas. AFC turut menegaskan bahwa FAM melakukan ketidakjujuran institusional, tidak hanya melanggar aturan FIFA, tetapi juga mengkhianati prinsip fair play dan integritas kompetisi. Berikut daftar sanksi untuk sepak bola Malaysia. Dalam rilis resmi FIFA dan AFC, berikut adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada FAM dan Timnas Malaysia. 1. Diskualifikasi Timnas Malaysia dari seluruh kompetisi FIFA dan AFC hingga 2027, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, dan Piala AFF 2026. 2. Seluruh hasil pertandingan yang melibatkan pemain keturunan ilegal dibatalkan. 3. Denda sebesar 2 juta USD atau sekitar 30 miliar kepada FAM. 4. Larangan merekrut pemain keturunan selama 5 tahun, kecuali melalui proses verifikasi ganda yang disahkan FIFA. 5.
Audit ulang data seluruh pemain dalam struktur organisasi FAM. Dan 6. Pemberhentian tidak hormat terhadap beberapa petinggi FAM, termasuk Presiden FAM, Hamidin Mohd Amin. Reaksi keras dunia dan netizen Asia Tenggara terhadap sanksi yang diberikan FIFA dan AFC kepada sepak bola Malaysia. Sanksi ini langsung menjadi trending topik di media sosial kawasan ASEAN. Tagar seperti Goodbye Malaysia Football, skandal naturalisasi Malaysia, dan Justice for Fair Play membanjiri lini masa media sosial. Sementara publik Indonesia melihat ini sebagai bentuk karma. Kalau kami naturalisasi karena garis darah dan domisili, mereka cuma beli paspor, tulis seorang netizen asal Surabaya. Mantan pelatih timnas Vietnam pun turut bersuara. Saya tahu dari awal ini mencurigakan. Malaysia tidak punya sistem pembinaan yang kuat, tapi tiba-tiba muncul banyak pemain Eropah. Ini semua harus dihentikan. Pemerintah Malaysia menjadi sorotan Parlimen Malaysia. Tak hanya FAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia juga menjadi sasaran kritik. Menteri Syed Zahid dituding menutup mata terhadap proses pemberian kewarganegaraan instan kepada pemain asing. Fraksi oposisi di Parlimen Malaysia bahkan menuntut audit menyeluruh terhadap proses naturalisasi selama 2 tahun terakhir. Kami tidak boleh membiarkan sepak bola Malaysia dipimpin oleh kebohongan sistematis, ujar anggota Parlimen DAP, Tan Eng. Dampak jangka panjang citra sepak bola Malaysia runtuh. Sanksi ini menjadi pukulan telak bagi masa depan sepak bola Malaysia. Rencana membangun tim nasional berbasis pemain diaspora hancur. Akademi-akademi sepak bola kehilangan minat peserta dan sponsor besar seperti Petronas, Telekom Malaysia hingga Air Asia dikabarkan tengah meninjau ulang dukungannya. Legenda sepak bola Malaysia, Zainal Abidin Hassan, menilai ini sebagai pelajaran pahit. Sepak bola bukan soal menang cepat, tapi membangun. Ini akibat keserakahan dan ingin hasil instan. Mantan pelatih timnas Malaysia U23 pun mengungkap kejanggalan. Banyak pemain bahkan tak bisa berbahasa Melayu atau Inggeris. Mereka tak tahu ibu kota Malaysia. Titik nol sepak bola Malaysia. Skandal ini bukan hanya mengguncang Malaysia, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh negara bahwa jalan pintas bukan solusi. Kini, Malaysia menghadapi masa kelam. Diskurs dari kompetisi internasional ditinggalkan sponsor dan kehilangan kepercayaan publik. FIFA juga memberi peringatan bagi negara-negara ASEAN lain untuk melakukan audit internal terhadap pemain keturunan mereka, termasuk Indonesia, Thailand, dan Filipina. Namun, Indonesia relatif aman karena proses naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Erick Thohir terbukti mengikuti regulasi FIFA, mengutamakan garis keturunan yang sah dan dokumen resmi. Salam sportivitas.